Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmadu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, larangan sombong. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Isra ayat 37, "Dan janganlah kamu berjalan di muka bumi ini dengan sombong, karena sesungguhnya kamu sekali-kali tidak dapat menembus bumi, dan sekali-kali kamu tidak akan sampai setinggi gunung." Dan Allah berfirman di dalam surat Luqman ayat 18 dan 19, "Dan janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia karena sombong, dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri. Dan sederhanalah kamu dalam berjalan, dan lunakkanlah suaramu. Sesungguhnya seburuk-buruk suara ialah suara keledai." Allah berfirman di dalam surat Al-A'raf ayat 146, "Aku akan memalingkan orang-orang yang menyombongkan dirinya di muka bumi tanpa alasan yang benar dari tanda-tanda kekuasaanku. Mereka jika melihat tiap-tiap ayatku, mereka tidak mau beriman kepadanya. Dan jika mereka melihat jalan yang membawa kepada petunjuk, mereka tidak mau menempuhnya. Tetapi jika mereka melihat jalan kesesatan, mereka terus menempuhnya. Yang demikian itu adalah karena mereka mendustakan ayat-ayat kami, dan mereka selalu lalai daripadanya." Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-A'raf ayat 40, "Sesungguhnya orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami dan menyombongkan diri terhadapnya, sekali-kali tidak akan dibukakan bagi mereka pintu-pintu langit, dan tidak pula mereka masuk surga, sehingga onta masuk ke lubang jarum. Demikianlah kami memberikan pembalasan kepada orang-orang yang berbuat kejahatan." Saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tentunya semua ini tidak akan terjadi karena orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah dan menyombongkan diri dan berbuat kejahatan, tidak mungkin dia akan masuk surganya Allah. Mana mungkin bisa hingga unta masuk ke lubang jarum, padahal lubang jarum itu hanya kecil, unta sedemikian besarnya. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Saba ayat 34 dan 37, "Dan kami tidak mengutus kepada sesuatu negeri seseorang pemberi peringatan pun, melainkan orang-orang yang hidup mewah di negeri itu berkata, sesungguhnya kami mengingkari apa yang kamu diutus untuk menyampaikannya." Di ayat 37-nya, "Dan sekali-kali bukanlah harta dan bukan pula anak-anak kamu yang mendekatkan kamu kepada kami sedikit pun, tetapi orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal-amal saleh.
Mereka itulah yang memperoleh balasan yang berlipat ganda disebabkan apa yang telah mereka kerjakan, dan mereka aman sentosa di tempat-tempat yang tinggi, yaitu surga. Saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah berfirman di dalam surat An-Nisa ayat 36, "Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu pun, dan berbuat baiklah kepada kedua orang ibu bapa, kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh, teman sejawat, ibnu sabil dan hamba sayamu. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membangga-banggakan diri." Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, Allah Azza wa Jalla berfirman, "Sombong itu adalah selendangku, dan kebesaran itu adalah pakaianku. Maka barang siapa yang mencabut salah satunya dariku, aku akan lemparkan orang itu ke neraka." Hadis riwayat Ibnu Majah dalam Targhib wa Tarhib, juz 3 halaman 563. Dari Fadlah bin Ubaid radhiyallahu anhu, ia berkata, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada 3 golongan yang tidak perlu ditanya tentang mereka itu dan langsung dimasukkan neraka, yaitu yang pertama adalah orang yang mencabut selendang Allah. Sesungguhnya selendang Allah itu adalah sombong dan pakaiannya adalah kebesaran. Yang kedua, orang yang ragu-ragu terhadap perintah Allah. Dan yang ketiga, orang yang putus asa dari rahmat Allah. Hadis riwayat Tabrani dalam Tarhib wa Tarhib, juz 3 halaman 562. Saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, tidak akan masuk surga barang siapa yang di dalam hatinya itu ada sebesar jarah dari sombong. Lalu seseorang lelaki bertanya, sesungguhnya ada orang senang bajunya itu bagus dan sandalnya bagus. Yang demikian itu bagaimana ya Rasulullah? Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah itu indah dan suka pada keindahan. Sombong itu ialah menolak kebenaran dan merendahkan manusia. Hadis riwayat Muslim dan Tirmizi dalam Targhib wa Tarhib, juz 3 halaman 567. Saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada 4 golongan yang Allah benci kepada mereka itu, yaitu pedagang yang banyak bersumpah, orang fakir yang sombong, orang yang tua yang berzina, dan pimpinan yang zalim. Hadis riwayat Nasa'i dan Ibnu Hibban dalam Tarhib wa Tarhib, juz 3 halaman 565. Ya Allah ya Rabbi, jauhkanlah kami dari kesombongan dan jadikanlah kami orang yang tawadu. Amin ya Rabbal Alamin. Kami mengucapkan terima kasih atas perhatian para pemirsa.
Mohon maaf atas kekurangan. Semoga kami dapat membuat tips-tips yang lebih bermanfaat lagi. Mohon like, share, komen, dan subscribe. Sampai jumpa. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.